Baik, ibu-ibu yang saya hormati, kemudian teman-teman sekalian, serta sekolah penggerak perempuan, kita ketahui tadi sudah banyak informasi yang kita dapatkan dari beliau Kajari yang sudah memberikan informasi-informasi kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang kemudian masuk ke ranah pengadilan, ya, dalam hal ini ke Kajari, yang kemudian juga disampaikan oleh Ibu Suliani dari Polres terkait dengan kasus-kasus kekerasan perempuan atau kekerasan terhadap anak dan perempuan atau perempuan terhadap perempuan dan anak. Lalu kemudian sudah dibalut dengan ternyata perempuan itu multi talenta, ya kan? Perempuan itu multi talenta. Perempuan itu ini makanya jangan kaum laki-laki jangan sembrono dengan perempuan. Perempuan itu bisa melaksanakan 4-5 kegiatan dalam satu waktu. Boleh dibuktikan? Bisa dibuktikan. Dalam satu waktu bisa 4-5 pekerjaan. Sambil nyapu, ya, sambil ngepel, sambil masak, sambil nyuci baju, sambil nelpon, sambil WA, sambil nonton drama Korea. Gendong anak, ya. Itu perempuan multi talenta. Coba kalau laki-laki, ya, laki-laki ini artinya suami ketika ditinggal oleh istri bingung di rumah, ya kan Mas Darman? Ya, betul sekali. Kapan mau masak, kapan mau bersih rumah, ya kan? Kapan mau cuci baju? 3 hari aja ditinggal Mbak Hipni tugas keluar, udah bingung tuh Mas Darman, gitu kan? Tapi perempuan tidak pernah merasakan itu, tidak pernah mengeluh seperti itu, karena perempuan biasa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang menjadi kemampuan yang dimilikinya. Tepuk tangan untuk perempuan. Ya, ini real terjadi di tengah-tengah kita. Maka jangan takut menjadi perempuan. Perempuan harus hebat, perempuan harus kuat. Hari ini perempuan memiliki kekuatan yang luar biasa di dunia ini, khususnya di Indonesia dan khususnya di Kota Metro. Nyatanya Ibu Kajari perempuan, Ibu Kapolres perempuan, Rektor Yayan Metro perempuan, dan perempuan-perempuan yang lain yang memiliki kedudukan atau mendapatkan kedudukan penting. Di IAIN Metro saja Bu, itu sudah 60%, ya 60%. Ini belum fix ya, nanti Mas Dharma yang bisa atau Mbak Ibni nanti bisa melakukan penelitian khusus. Kurang lebih 60%, artinya sudah di separuh lebih itu perempuan memiliki kedudukan dalam memimpin. Artinya sebagai pemimpin di lingkungan IAIN Metro itu perempuan mendominasi. Mas Dharma dilangkah. Ya. Maka Mas Dharma itu sudah lari terus. Jadi minoritas ya. Sudah lari terus. Nah ini artinya perempuan memiliki kemampuan yang luar biasa, memiliki talenta yang luar biasa. Dan sebab itu dalam Islam, karena saya ingin berbicara perempuan ataupun gender dalam Islam, maka dalam Islam itu perempuan sangat dihormati. Kalau sebelumnya, saya cerita sebelum Islam datang, mohon maaf ya, saya cerita ketika sebelum Islam datang, perempuan itu pada posisi minoritas, pada posisi termarginal, terisolir, bahkan bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup. Saking dianggap tidak memberikan manfaat bagi masyarakat kedepannya, dianggap merepotkan dan lain sebagainya. Itu dilakukan ataupun terjadi di masa pra-Islam. Lalu kemudian ketika Islam datang, secara bertahap dilakukan perubahan-perubahan yang mana perempuan dan laki-laki itu memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan. Kedudukan yang sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Tuhan itu adalah yang paling takwa di antara kamu.
orang yang takut kepada Tuhan, orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan senantiasa meninggalkan larangan-larangan, itulah yang kemudian menjadi prioritas yang paling takwa di sisi Tuhan. Saya pikir ini juga berlaku pada agama-agama yang lain, tidak hanya Islam ya. Artinya Islam mengangkat derajat dan martabat perempuan sehingga memiliki tempat yang sama, memiliki kesempatan yang sama. Apa yang membedakan antara perempuan dan laki-laki? Secara kodrati saja. Artinya yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah perempuan itu diberi, kalau saya bilang kelebihan nih, perempuan itu dapat kelebihan dari Tuhan ya, karena perempuan diberi kesempatan untuk mengandung, melahirkan, menyusui. Itu perbedaan secara kodrati antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki tidak bisa. Maka perempuan laki-laki yang kemudian transgender menjadi perempuan, dia tidak akan pernah bisa melahirkan. Meskipun dia bisa membentuk, payudaranya bisa dibentuk gitu ya, dan lain sebagainya bisa dibentuk seperti perempuan, tapi dia tidak pernah bisa melahirkan. Karena cara kodrati perbedaan antara laki-laki dan perempuan 3 hal itu. Selebihnya itu sama, punya hak yang sama untuk berpendidikan, punya hak yang sama untuk mendapatkan kesehatan, punya hak yang sama untuk bisa bermasyarakat dengan baik dan lain-lain. Itu artinya laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama di atas dunia ini, kecuali 3 hal tadi itu yang secara kodrati, yang artinya ada secara nature ya, nature itu berarti apa adanya, secara natural itu kodrati tadi itu, tapi secara nature atau kebudayaan dia kemudian ada pembedaan-pembedaan yang dilakukan budaya. Jadi ada, kalau kemudian perempuan dan laki-laki itu dibedakan, itu karena faktor budaya. Budaya yang membuat itu. Perempuan dibilang cengeng lah, gitu kan. Laki-laki tidak. Padahal saya sering menemukan laki-laki yang menangis terseduh-seduh di depan saya. Itu saya mendapatkan. Ya. Mahasiswa skripsinya nggak selesai. Nah, gitu kan. Atau mahasiswa yang hampir di DU, atau mahasiswa yang nggak bisa bayar UKT, mahasiswa laki-laki gitu kan. Itu artinya itu pembedaan karena faktor budaya. Perempuan menyapu laki-laki atau ibu menyapu, bapak baca koran, ya kan? Ibu memasak, bapak tidur. Ini budaya yang membuat, yang menjadikan hal ini kemudian ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Padahal secara tugas, secara keberadaannya memiliki hak atau kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mengangkat harkat dan martabatnya, mengangkat dirinya agar kemudian menempati tempat yang tadi sebaik-baik atau inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Tuhan adalah karena takwanya, karena takutnya dia kepada Allah, kepada Tuhan yang menciptakan dunia ini, sehingga kemudian senantiasa menjalankan tugas-tugasnya dan menjauhi segala larangan-larangan. Ini saya kalau cerita ini panjang Bu, tapi nggak apa-apa lah. Sedikit saja itu sebagai pembuka. Ini artinya ibu sekalian, kalau terjadi pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan itu karena faktor budaya yang Indonesia itu terkenal dengan budaya patriarki yang sangat menonjolkan laki-laki. Tapi ini juga kita lihat dari faktor sejarah ibu sekalian. Sejarah juga kemudian harus kita buka dengan seksama. Kenapa perempuan ini tidak muncul pada saat itu? Karena tadi faktor patriarki tadi itu yang sangat kental, sehingga karya-karya perempuan masa lalu itu juga banyak yang tidak dimunculkan. Yang sebenarnya perempuan-perempuan masa lalu, mufasir ya, perempuan-perempuan yang menafsirkan Al-Quran
kemudian menjadi pemikir-pemikir ulung pada masa itu juga sudah banyak sebenarnya. Tapi karena masih termasuk minoritas, lagi-lagi masih termasuk minoritas, sehingga kemudian tidak muncul di permukaan. Yang hari ini kalau kita membaca buku, ya, buku tentang perempuan, maka kita akan melihat di sana betapa banyak para perempuan ataupun mufasir-mufasir yang berhasil menafsirkan Al-Quran dengan baik pada masa itu. Bagaimana kita kenal dengan Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau perempuan cerdas, istri Rasulullah, perempuan cerdas yang mampu menjadi pemimpin pada masa itu, mampu menjadi penafsir terhadap apa yang disampaikan atau penjelas dari apa, bukan penafsir, penjelas apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat saat itu. Belum lagi perempuan-perempuan yang lain, yang tokoh-tokoh perempuan yang terjadi pada saat itu. Nah, saya ingin kemudian Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian, saya panggil anak-anak ya, masih muda loh, masih seusia dengan anak saya. Saya sudah tua Bu, anak saya setengah lusin. Banyak kan? Iya. Saya setengah lusin dua anak saya, 2 sudah menikah, 4 belum Bu. Banyak kan Bu? Ibu cuma berapa? 2 ya Bu? Oh 4 ya. Masih kalah 2 ya Bu dengan saya. Nah, maka saya merasa sudah tua Bu. Tapi kalau sudah bicara gini Bu, saya lebih muda dari mereka. Jadi perjalanan perempuan yang seperti ini kita harus bangga menjadi perempuan. Jangan malu. Nah, ketika kemudian sekarang aturan-aturan yang ada yang berpihak kepada perempuan ini bukan lahir begitu saja ya, melalui proses yang luar biasa menempatkan perempuan atau perempuan menempatkan dirinya, memantaskan dirinya agar kemudian dipercaya bahwa perempuan itu mampu. Nah, kalau kita kemudian sudah dipercaya menjadi perempuan yang mampu, ya jangan malu diri gitu kan. Kalau diminta maju, silakan maju. Kamu aja. Nah, itu menunjukkan ketidaksiapan kita. Tapi ketika kita ditunjuk, nah, seperti saya ini, saya baru kemarin ini saya dihubungi Mas Dharma ini. Mas Dharma ini anak saya Bu. Anak saya S1-nya bimbingan saya, kemudian hari ini juga menjadi anak saya. Beliau Kaprodi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ayo kuliah di IAIN Metro. Karena apa? Karena orang-orang di IAIN Metro sudah punya tempat di masyarakat, termasuk Mas Dharma ini yang punya payung ini juga kemudian membawa nama besar IAIN Metro beserta istrinya tercinta Mbak Ekni Carolina. Ibu sekalian yang saya hormati, jadi hari ini saya juga saya beberapa waktu yang lalu dianugerahi sebagai perempuan penggerak bersama beliau ya, bersama Bu Nur Aziza, mendapatkan penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan. Maka tugas saya ketika saya diberi tugas oleh Mas Dharma ini, saya harus berangkat, saya harus mau gitu kan, ya harus nurut saya. Kalau nggak nurut nanti dicabut gitu penghargaan saya sama Mas Dharma. Nah, tapi karena kita punya tanggung jawab, kita memiliki tanggung jawab, maka kemudian kita harus mau. Kecuali memang ada halangan sakit ya, seperti tadi, tapi kan ada penggantinya, beliau sakit, ada halangan sakit, baru kemudian kita tidak melaksanakan tugas. Nah, baru-baru ini saya juga sampaikan kepada ibu sekalian, karena moto saya adalah menjadi perempuan penggerak. Saya juga kemudian bergerak tidak hanya di bidang perempuan dan anak, saya bergerak di bidang moderasi beragama. Saya sesuai dengan tugas yang ada di Kementerian Agama, yaitu peneguhan moderasi beragama. Bagaimana kemudian kita menjadi orang yang moderat, yang menjadi masyarakat yang moderat di masyarakat, sehingga kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Kita tidak menjadi orang yang eksklusif, tapi kita bisa menerima perbedaan sesuai dengan apa yang menjadi dasar kita, yaitu ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika yang jelas menyatakan bahwa berbeda tetapi sama. Lalu kemudian
NKRI yang harus kita pertahankan. Itu ini ya, ini kalian. Kita kan hidup di Indonesia, lahir di Indonesia, insya Allah juga mati di Indonesia. Lalu kalau kita tidak cinta dengan Indonesia, siapa yang akan mencintai? Iya, pemerintah sudah memberikan maksimal kepada kita apa yang kita mau diberikan oleh negara, ya. Kita hidup dengan luasa, bahkan payungnya hari ini bergerak luas. Ini kan karena kebebasan yang diberikan oleh negara. Nah, maka kemudian tugas kita adalah apa yang bisa kita berikan kepada negara, apa yang bisa kita berikan kepada negeri kita tercinta ini, yaitu tadi kita saling menghargai antara satu dengan yang lain, tidak merasa dirinya yang paling benar, tetapi kita menghargai perbedaan itu, tapi kita tidak larut ke dalamnya. Ada 4 indikator moderasi beragama. Yang pertama yaitu komitmen kebangsaan. Ini harus kita jaga, ibu sekalian. Adik-adik yang muda-muda, jangan lupa sejarah, pelajari sejarah bangsa Indonesia. Bagaimana founding father kita, ya, berdarah-darah memperjuangkan bangsa Indonesia ini, sehingga kita hari ini bisa makan enak, ya kan, bisa minum dengan leluasa, bisa menikmati apapun yang ada di negara kita ini dengan leluasa. Maka komitmen kebangsaan ini menjadi penting, yaitu mempertahankan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan anak sekalian, yaitu anti kekerasan. Kita tidak boleh melakukan kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang kita bahas hari ini. Kita tidak boleh melaksanakan atau melakukan kekerasan dengan dalih apapun. Kekerasan terhadap memaksakan orang lain untuk mengikuti agama kita itu tidak boleh. Dalam agama, saya pikir semua agama menyatakan demikian, tidak boleh melakukan pemaksaan agama kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, toleransi. Kita harus menciptakan toleransi antara satu dengan yang lain, sehingga kemudian perbedaan itu bukan sebuah permusuhan, tetapi perbedaan itu adalah rahmat. Gitu. Perbedaan itu adalah rahmat, sebuah keniscayaan yang memang terjadi, niscaya terjadi di dunia ini. Kalau tidak berbeda, tidak akan pernah terjadi perkembangan, tidak akan pernah terjadi perubahan paradigma, tidak akan terjadi perubahan peradaban, kemajuan peradaban di dunia ini. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, Mamaku sekalian, yaitu kita harus menghargai atau menghormati tradisi. Nah, termasuk tadi saya tertarik ya dengan ceritanya dari Jan Ayu tadi, gitu kan, mengkolaborasikan, mereproduksi dari tapis yang berbenang emas menjadi benang rajut, yang kemudian tujuannya adalah supaya tadi itu kalau dengan benang emas kan dia hati-hati ya, harganya mahal, akhirnya cuma sekali. Saya juga cuma punya satu tapis. Ya, cuma punya satu, sayang lagi. Saya beli 10 tahun yang lalu sudah 2 juta harganya. Mungkin kalau sekarang sudah berapa kali ya tapis saya itu saya sayang sampai hari ini masih bagus, gitu kan. Tapi kemudian reproduksi menjadi bisa digunakan dan kemudian bisa cepat ganti, gitu ya. Nah, terus yang menarik juga, beliau punya konsep memberdayakan perempuan, gitu ya, dengan memberikan ladang pekerjaan mereka, bukan menjadi anak buah tetapi menjadi partner, menjadi mitra yang kemudian saling menguntungkan. Jadi kalau anak buah itu kan seperti ada tekanan ya, tapi kalau mitra saling menguntungkan, maka kemudian ada negosiasi positif yang dilakukan. Kemudian Mbak Dita ya, Mbak Dita yang punya karya seni yang sedemikian rupa di era milenial, ya, sehingga kemudian memberikan nuansa baru kepada kita bahwa perempuan itu bisa, perempuan bisa. Kemudian jangan salah, Bu Nur Azizah ini konglomerat ini beliau nih, ya, konglomerat muslimah yang ada di Kota Metro. Beliau punya
PB swalayan berbagai tempat, ya. Itu luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Luar biasa. Berhasil mengumpulkan karyawan-karyawan juga yang diberdayakan, yang mereka juga mendapatkan lapangan pekerjaan, gitu kan. Cien juga begitu, gitu kan, punya kolam renang Palang Indah yang memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Dan beliau-beliau yang lain, yang ini semuanya punya punya kompetensi masing-masing, ya, yang harus kita hargai, yang harus kita kita nikmati bersama secara apik, secara benar, secara baik, saling menguntungkan. Nah, 4 indikator moderasi beragama ini harus kita lakukan. Maka menghargai tradisi itu, tradisi apapun yang terjadi di Indonesia ini merupakan hasil cipta karya dan karsa manusia. Itulah budaya, ya. Beda dengan hukum, gitu kan. Beda dengan hukum. Kalau budaya itu hasil cipta karsa dan karya manusia, yang harus kita pahami apa aspek yang memberikan pemahaman terhadap budaya yang tercipta itu. Ya, jilbab yang beragam itu juga budaya. Saya pakai jilbab begini, Bu dan Ayu pakai jilbab begitu, dan Bu Nur Azizah juga demikian, dan seterusnya. Ini budaya, artinya jilbab yang kita gunakan ini adalah produk budaya, gitu ya, bukan ketentuan hukum. Kalau ketentuan hukumnya apa? Menutup aurat. Jadi konsep awalnya itu adalah menutup aurat. Maka konsep menutup aurat itulah yang kemudian bisa kita pahami bersama. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau terlalu panjang, tapi mudah-mudahan ada sedikit yang bisa kita ambil sehingga kemudian kita bisa jadikan sebagai bahan renungan kita dan pengembangan yang intinya bahwa perempuan itu bisa. Perempuan bisa berkarya, dan perempuan bisa sukses dengan kemandirian, dengan percaya diri, insya Allah bisa. Jadi sebagai perempuan penggerak yang diberi tugas oleh negara untuk menjaga NKRI, memperjuangkan bangsa dan negara, sebagaimana saya katakan tadi bahwa selain saya sebagai penggerak perempuan yang diberi anugerah tanda jasa dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, saya juga menjadi perempuan penggerak dalam bidang bagaimana menjaga NKRI, bagaimana membela negara dan bangsa ini agar tidak tercerabut ideologi Pancasila itu dengan ideologi yang lain. Maka kemudian kemarin itu kami, ya, IAIN Metro dan Universitas Muhammadiyah Metro, kemudian beserta tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang juga tergabung dalam Seknas Jokowi, itu berjuang bersama-sama dengan menyelenggarakan kegiatan spektakuler, yaitu dengan menyelenggarakan FGD untuk MKKM, MKKS Provinsi Lampung. Alhamdulillah sukses, pesertanya banyak. Kemudian juga FGD Forum Rektor yang dihadiri oleh beberapa rektor PTKIN se-Indonesia, lalu kemudian rektor PTN dan PTKIS Lampung, yang kedua-duanya adalah menggagas tentang bagaimana kita bisa membantu pemerintah, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan regulasi terkait dengan Perpu pelarangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Tentunya pemerintah kita dorong untuk terus menyelenggarakan hal itu sehingga kemudian keamanan bangsa dan negara ini semakin kuat. Lalu dari 2 kegiatan besar itu dilanjutkan dengan alhamdulillah kami berhasil menghadirkan Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya bin Hashim ke Kota Metro untuk memberikan kesejukan bagi masyarakat Kota Metro
dalam melaksanakan sholawat kebangsaan, silaturahmi kebangsaan, menjaga NKRI, mencintai tanah air, mencintai produk dalam negeri, itu harus kita gaungkan. Kehadiran beliau memberikan penyejuk bagi umat Islam khususnya dan masyarakat seluruhnya di Kota Metro, bahkan di Provinsi Lampung, bahwa kehadiran beliau sangat dinantikan oleh masyarakat dan betul-betul memberikan penyejukan. Dan ternyata YIN Metro yang berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Metro dan kemudian Seknas Jokowi yang secara ikhlas berjuang tanpa pamrih itu berhasil menghadirkan beliau di Kota Metro. Itulah harapan kita, perempuan sebagai penggerak itu bisa ada di mana-mana. Khusus terkait dengan perempuan dan anak, itu memang menjadi kewajiban saya sebagai perempuan terus menggelorakan perjuangan-perjuangan perempuan di negeri tercinta ini. Lalu kemudian sebagai bangsa, sebagai warga negara, sebagai rakyat yang ada di negara Indonesia ini, sebagai menjadi warga, menjadi bangsa dan negara, kita harus mempertahankan, kita harus mencintai tanah air, kita harus memperjuangkan bahwa NKRI harga mati. Kita harus memperjuangkan kedaulatan rakyat ini, kedaulatan negara ini tidak terpecah belah, tidak hancur, tidak tercerai-berai, tetapi kita melakukan kesatuan dan persatuan. Dengan perbedaan yang ada, Bhinneka Tunggal Ika kita pegang, dan ideologi Pancasila kita pertahankan, Undang-Undang Dasar 45 menjadi